Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di gedung KPK Jakarta pada Minggu sore. Sebelumnya Rohidin menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolresta Bengkulu sejak Sabtu malam. Saat tiba di gedung KPK, Rohidin tidak diborgol namun menutupi wajahnya dengan topi putih serta masker. Selain Rohidin, ada juga 6 orang lainnya yang juga turut diperiksa oleh KPK. Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait kedatangan Rohidin ke gedung KPK, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Rahmat Nugraha di sana. Selamat sore, Rahmat. Sore Siska. Baik, Rahmat, apakah sudah diketahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu ini? Ya Siska, dari informasi yang Tribun News dapatkan bahwa kasus ini terkait dengan pungutan untuk membantu proses pilkada serentak di Bengkulu begitu Siska. Oke, baik. Selain gubernur, apakah dari pantauan Anda, pejabat lainnya juga sudah tiba di gedung KPK? Ya Siska, memang di lokasi hanya Gubernur Bengkulu yang tampak ada di melakukan pemeriksaan, namun eh, 6 orang lainnya eh, memang sudah diperiksa tapi tidak diperlihatkan kepada awak media begitu Siska. Mhm. Rahmat, tadi saat tiba di gedung KPK, apakah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Rohidin terkait dengan kasus yang kemungkinan menjeratnya? Iya Siska, tadi Gubernur Bengkulu tidak banyak bicara alias bungkam begitu, dia hanya mengangguk ketika ditanya keadaannya saat ini sehat begitu Siska. Baik. Saat tiba di gedung KPK, apakah juga terlihat dari pantauan Anda mungkin penyidik yang membawa barang bukti untuk diamankan terkait kasus ini? Ya Siska, untuk barang bukti memang tadi tidak ada barang-barang yang dibawa oleh penyidik, namun dari informasi yang Tribun News himpun bahwa saat ini update terkait OTT KPK di Bengkulu bahwa KPK telah mengamankan 8 begitu Siska, yang sebelumnya berupa baru 7 orang. Selain 8 orang tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang, dokumen hingga barang bukti elektronik begitu Siska. Oke, baik. Lalu dari pihak KPK sendiri, kapan rencana untuk menyampaikan informasi terkait kasus yang melibatkan Gubernur Bengkulu ini, Rahmat? Ya Siska, Mas, saat ini para orang yang telah diamankan terkait OTT KPK tersebut saat ini tengah diperiksa oleh KPK begitu Siska. Adapun untuk keterangan konferensi pers lebih lanjut mungkin setidaknya malam ini akan dilangsungkan begitu Siska. Oke, baik. Apa tanggapan dari kuasa hukum terkait kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap Rohidin dilakukan saat masa tenang Pilkada, Rahmat? Iya Siska, dari kuasa hukum Gubernur Bengkulu yakni Jeki begitu Siska akan melaporkan pemeriksaan Gubernur Bengkulu Rohidin ini ke Komisi 3 DPR hingga Menteri Koordinator Politik dan HAM begitu Siska. Hal itu dikarenakan memang dalam kesepakatan bersama bahwa peserta pilkada ini tidak bisa ataupun ditunda dulu pemeriksaan terkait hukum begitu Siska. Namun saat ini Gubernur Bengkulu tengah diperiksa terkait proses hukum oleh KPK begitu Siska. Oke, apakah ada mungkin langkah-langkah yang diambil lainnya oleh pengacara Rahmat? Ia baru berupa itu saja Siska melaporkan pemeriksaan tersebut ke Komisi 3 DPR dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM begitu Siska. Baik, Rahmat, ada informasi tambahan apa lagi yang akan disampaikan terkait dengan kasus ini? Eh, Sepertinya baru saat itu hanya itu yang baru bisa saya laporkan begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha langsung dari gedung KPK. Kami tunggu update-nya dari Anda. Pemeriksaan dari Cabuk sendiri. Nah, jadi dari kemarin teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Dwi ini diperiksa di Polres. Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa,
pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan loh. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos. Paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilan itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya daripada persoalan hukumnya. Itu kira-kira ini. Memang kalau terkait dengan kronologi waktu penangkapan tadi Bapak sampaikan pada saat berkampanye begitu, seperti apa? Iya, pada saat dia sedang di luar. Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu, kemudian baru periksa selanjutnya? Kan masih ada jeda. Kenapa harus buru-buru dan cepat kemudian menghalangi hak politik dia untuk berkampanye dan mencoblos loh itu tanggal 27. Nah komunikasi Anda sendiri dengan KPK sejauh ini sampai sekarang itu buntu. Kemarin mereka minta ketemu di Jakarta. Kami datanglah pesawat pertama. Sampai di sini masih juga dihalangi. Kemarin itu jam berapa Pak spesifiknya Pak? Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 9 atau berarti setelah diperiksa di sana? Diperiksa di Bengkulu. Kami hormati lah itu. Kami pikir Pak Rohidin paslon kita itu pulang ke rumah. Ternyata dibawa ke sini. Nah inilah yang kita belum tahu jawabannya ada apa. Apakah benar proses hukum atau lebih kental proses politik? Pertanyaan ini yang harus kita jawab sekarang ini. Izin Pak, kalau kemarin kan ada dugaan memang ini ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.